kami bagaikan cawan-cawan yang kosong di hadapan Allah. Yang kosong ini Tuhan tidak pernah bisa dipuaskan dan diisi dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Kecuali kekosongan itu diisi oleh kebenaran firman-Mu. Barulah ada kepuasan, barulah ada sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdiri di hadapan Engkau bagaikan bejana-bejana yang rindu untuk diisi penuh oleh kebenaran-Mu. Biarlah Allah yang maha kuasa melalui kuasa dan Roh Kudus-Nya memberikan isi yang bersifat kekal, sehingga jiwa kami yang kosong itu dipuaskan oleh firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami pada sore hari ini melalui hamba-Mu yang sederhana. Tuhan pakai dan urap di mulut bibir hamba-Mu ini, nggak bisa berbicara dan mengetengahkan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Dan kami semua yang duduk mendengar, Roh Kudus juga mengurapi kami, sehingga kami boleh menangkap segala isi hati Tuhan, maksud-maksud dan tujuan-tujuan Tuhan yang indah buat kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom saudara-saudara sekalian. Baik, mari kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan yang kita sudah mulai sejak bulan April yang lalu. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita kembali kepada tema kita bagian yang kelima tentang spiritual gift. Dan ini adalah karunia rohani yang ada di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 9. Mari kita baca dulu ayat firman Tuhannya. Saya harap kita semua membaca dengan bersuara. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 9 berkata demikian. 2, 3. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, saudara-saudara sekalian, sebenarnya ini sampai ayat yang ke-11. Jadi masih ada 5 lagi nanti. Hari ini kita cuma lihat di 3 saja. Nah, saudara, kita minggu lalu tentu sudah melihat 5 daripada karunia yang ada di dalam Efesus pasal 4. Di sana ada karunia rasul, yaitu orang yang dipilih, dipanggil khusus untuk menjadi utusan Tuhan untuk melaksanakan misinya. Karunia rasul. Kemudian kita juga sudah melihat karunia nabi, yaitu seorang yang dipilih, dipanggil Tuhan secara khusus untuk menjadi juru bicara Allah. Kita udah lihat itu. Kemudian pemberita Injil, orang yang dipanggil khusus secara oleh Tuhan untuk memberitakan Injil di mana saja tanpa rasa takut. Ya, itu karunia pemberita Injil. Kemudian karunia gembala-gembala, kita juga sudah lihat, yaitu orang-orang yang dipanggil khusus untuk menggembalakan domba Tuhan. Umat Tuhan maksudnya, memimpin mereka, membimbing mereka, menuntun mereka dalam iman kepada Tuhan. Itu karunia gembala. Lalu kita juga sudah melihat karunia pengajar-pengajar, ya, yaitu orang-orang yang dipanggil khusus untuk mempelajari firman Tuhan secara mendalam dan mengajarkan firman Tuhan itu dengan baik kepada orang lain. Saya rasa kita sudah paham dengan 5 karunia ini. Nah, hari ini kita melihat 3 saja. Ya, karena saya lihat materinya cukup panjang. Minggu depan kemungkinan agak 5, tapi tidak terlalu panjang. 3 ini adalah karunia hikmat, karunia pengetahuan, dan karunia iman, saudara-saudara, ya. Itu ada dalam 1 Korintus 12, 7 sampai 9. Nanti adalah karunia penyembuhan, karunia mujizat, lalu nanti karunia membedakan roh, ya kan? Nanti ada karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, itu minggu depan. Kayaknya minggu depan lebih seru.
karena kita akan meneliti tentang roh-roh, gitu ya, roh-roh yang suka mengganggu kita, gitu ya. Nah, mari kita lihat saudara, hari ini kita lihat yang pertama dulu, itu latar belakang dulu. Kita mulai dari latar belakang jemaat di Korintus. Nah, saya mau kasih tahu saudara, bahwa jemaat di Korintus bukanlah jemaat yang ideal, bukanlah jemaat yang sempurna. Jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang justru mengecewakan hati Paulus, saudara. Jemaat di Korintus tidak ideal seperti Efesus, tidak ideal seperti jemaat di Filipi, tidak. Jemaat di Korintus itu banyak masalah. Dan jemaat di Korintus ini sangat mengecewakan hati Rasul Paulus, saudara. Nah, kenapa saudara? Karena di jemaat ini ternyata ada banyak hal yang aneh-aneh, saudara. Di jemaat Korintus itu ada macam-macam dosa. Ya, pertama ada dosa perpecahan di situ. Ada perpecahan antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Ada kelompok-kelompok di jemaat Korintus itu, saudara. Ada golongan-golongan. Ada yang menamakan aku golongan Paulus, aku pengikut Paulus. Ada yang bilang aku kelompoknya Kepas, aku adalah pengikut Kristus. Loh, ada 3 kelompok, saudara. Ada macam-macam, belum yang lain-lain. Nah, di antara kelompok itu mereka saling sikut menyikut, saling sindir menyindir, dan saling menganggap aku kelompokku paling benar, kelompok dia kurang benar. Nanti kelompok sana bilang aku kelompok kami yang paling benar, kelompok situ kurang benar. Wah, saudara, jemaat Korintus itu kayak gitu. Terjadi perpecahan yang luar biasa. Padahal saudara, anehnya luar biasa. Di mana jemaat ini paling banyak perpecahan, kelompok-kelompok di situ, ada macam-macam berhala di situ. Di kota itu ada berhala, ada perzinahan yang luar biasa di kuil Pendus ya, yang luar biasa. Kemudian ada kesombongan yang luar biasa di dalam jemaat Korintus. Karena mengikuti trennya orang-orang di kota Korintus itu saling menyombongkan diri, bukan karena status sosial saja, tetapi karena hikmat yang dia punya. Aku punya hikmat paling tinggi, tidak ada yang bisa mengalahkan aku, gitu ya. Wah, kesombongan-kesombongan di luar sana dibawa di dalam gereja, saudara. Sehingga apa? Ada kesombongan-kesombongan rohani di situ. Dan yang menarik, saudara, mereka juga bukannya hidup dalam kedamaian. Antara jemaat dengan jemaat itu saling tuntut menuntut di pengadilan, di tengah-tengah orang yang gak percaya Tuhan. Ini adalah latar belakangnya. Nah, yang aneh adalah justru di jemaat yang paling banyak perpecahan, kesombongan, kelompok-kelompok ini tadi, paling banyak justru ada karunia-karunia di dalamnya. Kok aneh ya? Di mana paling banyak karunia, kok banyak perpecahan? Nah, yang menarik lagi, saudara, hampir semua masalah yang muncul di jemaat Korintus itu ada hubungannya dengan kota Korintus, dengan orang-orang yang di luar gereja di kota Korintus. Ya kan? Mereka hidup seperti apa itu dibawa ke gereja. Terjadi apa di luar ditiru di dalam gereja. Ini yang membuat jemaat Korintus tidak ideal. Jemaat Korintus tidak seperti Filipi dan Efesus. Jemaat Korintus sangat mengecewakan hati Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara, jadi kondisi ini membuat Paulus merasa perlu untuk menegur mereka. Dia melihat kondisi yang gak ideal ini. Paulus ingin sekali menegur dan mengajar mereka. Karena itu kalau kita di dalam 1 Korintus pasal 12, kalau kita mundur ke belakang dari ayat 1, 2, dan 3 atau ayat 1, 2, dan 3, sudah saya baca buat saudara ya. Paulus bilang begini, sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi nampaknya orang Korintus nggak ngerti yang namanya karunia-karunia rohani. Makanya mereka saling gigit-menggigit, sikut menyikut, kelompok perpecahan terjadi. Karena mereka nggak ngerti prinsip tentang karunia rohani. Karena itu Paulus bilang, aku mau kamu tahu tentang kebenaran karunia rohani. Ayat 2 dia bilang, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu
orang tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Dia menyinggung latar belakang mereka, saudara. Dulu sebelum mereka masuk gereja, dulu sebelum mereka percaya Tuhan, sebelum mereka mengenal Kristus, dulu mereka itu tanpa berpikir mereka menyembah berhala, mereka ditarik oleh berhala yang bisu-bisu itu. Nah, saudara, jadi jemaat di Korintus ini punya latar belakang yang gelap sekali, yang kelam sekali, karena mereka dulu mantan penyembah berhala. Di Korintus itu ada satu kuil yang, mohon maaf ya, di dalamnya itu ada wanita-wanita yang melayani orang secara agama, tetapi sebenarnya juga secara berzinahan. Wah, itu mengerikan luar biasa. Ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun dapat berkata-kata oleh Roh Allah, yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Paulus punya satu keyakinan, kalau kamu bisa memanggil Yesus, berarti kamu sudah diselamatkan. Sebab tidak ada orang yang belum diselamatkan oleh Tuhan, ya, yang tidak bisa memanggil nama Yesus. Atau sebaliknya, tidak ada orang yang bisa berkata terkutuklah Yesus, tapi dia katanya sudah percaya Yesus. Itu tidak mungkin. Hanya orang yang belum percaya Yesus yang bisa berkata terkutuklah Yesus. Wah, saudara, ini ditegur begitu ya. Rupa-rupanya saudara, jemaat di Korintus ini masih buta tentang yang namanya karunia Roh Kudus. Mereka nggak ngerti kebenarannya. Tidak hanya itu, mereka bahkan memilih latar belakang yang gelap tadi. Bahkan dahulu mereka terjebak di dalam berhala. Dan yang paling miris adalah orang-orang Korintus itu mengutuk Yesus. Mereka pikir itu biasa. Tetapi sebetulnya itu seperti orang-orang Korintus di luar yang nggak percaya Tuhan, saudara. Nah, selanjutnya ayat 4 dan 7, saudara. 4 sampai 7. Ya, Paulus memberitahu mereka di sini. Paulus mulai memberitahu mereka tentang karunia Roh Kudus, prinsip dan kebenarannya. Dia bilang ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya kan? Ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Dia bilang begitu. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kemudian yang ketujuh, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi Paulus menyatakan, oke, kalau kamu melihat berbagai-bagai macam pelayanan, berbagai rupa-rupa pelayanan, rupa-rupa karunia, itu semua asalnya cuma satu, yaitu dari Tuhan. Kenapa Paulus mau menekankan cuma satu roh, satu Tuhan, dan dikatakan satu di dalam semua? Kenapa? Karena Paulus ingin menyoroti perpecahan mereka. Ya, seolah-olah dia mau ngomong, kita ini cuma satu roh loh, kita ini cuma satu Tuhan loh, dan hanya satu Tuhan di dalam kita semua, mengerjakan satu di dalam kita semua. Kan itu nggak boleh perpecahan, nggak boleh ada kelompok-kelompok lagi, nggak boleh saling sikut menyikut lagi, nggak boleh. Nah, seolah-olah dia memberi nasihat itu, saudara. Nah, ayat 4 yang menarik, saudara, yang menegur karunia yang berbeda-beda itu tidak boleh menyebabkan seorang lebih hebat daripada yang lain. Ini yang saya bilang tadi, kesombongan rohani. Ternyata orang Korintus itu, kalau dia punya karunia ini, sementara yang satu punya karunia itu, dia akan bilang, wah, karunia saya lebih hebat dari kamu loh. Kamu nggak bisa bahasa roh kan? Nah, saya bisa. Kamu nggak bisa menafsirkan bahasa roh kan? Nah, saya juga bisa. Kamu nggak bisa membedakan roh kan? Mana roh ini, roh itu, roh ini gitu ya. Saya bisa. Wah, mereka bangga sekali. Mereka ada kesombongan rohani di situ. Nah, tuh Paulus menegur mereka, nggak bisa, nggak boleh, dan kita nggak bisa bilang, ya aku lebih hebat dari yang lain. Nggak bisa. Semua itu dikerjakan oleh satu Tuhan, oleh satu roh, yaitu Roh Kudus. Kemudian adanya berbagai macam perbuatan ajaib, itu tidak berarti Allahnya beda-beda.
Ini juga ditanamkan oleh Paulus kepada mereka. Dan yang terakhir, adanya berbagai karunia rohani dimaksudkan untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk sombong-sombongan pribadi saya, nggak bisa. Tapi karunia itu diberikan untuk kepentingan bersama. Ini yang ditekankan oleh Paulus, saudara. Nah, ini yang pertama. Inilah latar belakang ya jemaat di Korintus. Kenapa Paulus harus bicara tentang karunia-karunia rohani dari pasal 12 ayat 7 sampai yang ke-11 nanti. Minggu depan kita tuntaskan bagian ini. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, saudara. Jenis-jenis karunia rohani yang bagian pertama dari 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Jenis-jenisnya ini artinya ada 3 yang tadi. Yang pertama karunia hikmat. Ini karunia hikmat ini yang pertama ya, karunia hikmat. Betul ya, jelas ya. Nah, saudara, karunia hikmat itu apa? Nah, saudara, karunia hikmat itu sering juga disebut karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Anggap ya. Karunia untuk berkata-kata dengan bijaksana. Sama dengan karunia hikmat. Jadi karunia hikmat berkaitan erat dengan cara berpikir seseorang dan cara berkata-kata. Kalau engkau berpikir dengan bijaksana, maka engkau akan berkata-kata dengan bijaksana. Kalau engkau berpikir bodoh, maka engkau akan berkata-kata bodoh. Coba lihat itu. Orang yang banyak punya karunia hikmat, berkata-kata dengan hikmat, itu karena dia berpikir dengan hikmat. Ya. Jadi menarik ya. Ada contoh dalam Alkitab, saudara. Kita ambil contoh dalam Alkitab ya. Orang yang berkata-kata dengan hikmat. Saudara, ini contohnya agak panjang, tapi saya mencoba meringkasnya buat saudara. Pernahkah kita membaca satu kisah di dalam Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 3. Ada 2 perempuan sundal. Ini 2 perempuan pelacur yang rupanya sama-sama hamil dan sama-sama melahirkan. Mereka tinggal dalam satu atap. Waktu yang pertama melahirkan, tidak lama kemudian perempuan yang kedua melahirkan. Lalu yang pertama menyusui anaknya, yang kedua waktu mau menyusui anaknya nampaknya dia tertindis. Tertindis tahu ya, tertindih. Sehingga matilah anak dari perempuan yang kedua. Lalu saat malam hari, perempuan yang anaknya mati tadi, yang perempuan yang kedua itu, yang anaknya mati, diam-diam dia menukar anak itu dengan anak perempuan yang pertama. Jadi anak dari perempuan sundal yang pertama ini diambil jadi anak dia. Anak dia yang mati ditaruh diam-diam di samping perempuan yang pertama. Waktu perempuan yang pertama ini bangun, dia lihat anaknya, loh kok mati anak saya? Dan dia amat-amati anak dia, saudara. Ternyata dia bilang, ini bukan anak saya. Ini bukan anak yang aku lahirkan kemarin. Nah, saudara, akhirnya dia melihat anak yang perempuan yang kedua. Loh, itu anak saya. Nah, si perempuan yang kedua bilang, enggak, ini anakku. Anakku yang hidup ini anakku. Yang mati itu anakmu. Oh, yang perempuan bilang, enggak. Anakku yang hidup, anakmu yang mati ini. Terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Lalu mereka menghadap Raja Salomo. Nah, ingat ya, kenapa ke Raja Salomo? Raja Salomo terkenal dengan hikmat Tuhan. Amin. Amin. Dia terkenal dengan hikmat Tuhan. Raja Salomo pernah disuruh minta sama Tuhan. Silakan kamu minta apa saja, aku akan berikan apapun yang kamu minta. Dia nggak minta kedudukan, dia nggak minta kekayaan, dia nggak minta jabatan, dia nggak minta popularitas. Tapi Alkitab mengatakan dia minta hikmat. Maka dia terkenal sebagai raja yang punya hikmat. Luar biasa. Sampai terkenal ke seluruh penjuru dunia. Sampai Ratu Ethiopia datang mengunjungi Salomo. Hanya karena dia terkenal dengan hikmat yang luar biasa. Sampai datang ke Yerusalem. Nah,
Akhirnya dua perempuan tadi datang di hadapan Raja Salomo, saudara. Yang menarik sekali, anakku lah yang hidup, anakmu lah yang mati, kata perempuan pertama. Perempuan kedua, enggak, anakku lah yang hidup, anakmu lah yang mati. Si raja bingung, siapa yang benar? Satu anak diperebutkan dua ibu, yang satu anak itu sudah mati. Tapi siapa ibu yang sebenarnya? Di sini kita melihat bagaimana Tuhan kasih hikmat itu kepada Raja Salomo. Oke, Raja Salomo ini ya bingung karena dia sebagai manusia dia nggak punya pengetahuan seperti Tuhan. Dan zaman itu, saudara, belum ada yang namanya alat tes DNA. Kalau ada alat tes DNA, gampang dibawa tes DNA sebentar keluar. Kamu nggak bisa bohong. Ini DNA anak ini cocok sama perempuan yang pertama. Maka pasti dikasih. Masalahnya zaman itu belum ada yang namanya tes DNA. Lalu apa yang dipakai? Pak Salomo minta hikmat dari Tuhan. Dan hikmat yang dari Tuhan lebih canggih daripada tes DNA. Dia langsung bisa tahu mana ibu aslinya. Dan sederhana. Oke, saya nggak tahu siapa ibu dari anak ini yang asli. Pengawal, ya raja. Bawa pedang sini. Sini pedangku. Potong dua ini anak. Yang satu bagian kasih ke ibu perempuan ini, bagian yang lain kasih ke perempuan itu. Wah, waktu dua perempuan ini mendengar dia mau minta pedang untuk belah itu anak, perempuan yang ibu aslinya tentu pasti dia punya belas kasihan dong. Dia langsung bilang, kalau begitu raja sudahlah, biarlah anak itu milik dia, karena dia mau dia hidupkan. Tapi perempuan yang diam-diam ambil anak itu, tidak apa-apa, potong-potong aja. Nah, ketahuan kalau dia bukan ibu aslinya kan. Jadi waktu dia melihat reaksi ibu yang pertama ini, perempuan yang pertama ini, jangan dibunuh tuanku raja, biarlah kasih dia aja lah, aku rela kasih dia. Aku gak punya anak, gak apa-apa, kasih dia aja. Raja langsung bisa tahu, inilah ibu aslinya. Dia bilang, ambil anak ini, kasih sama dia ibu aslinya. Coba saudara lihat ya. Ya, saudara lihat sesuatu yang luar biasa, bahwa hikmat Tuhan itu bisa muncul melampaui pengertian manusia. Kita nggak pernah bisa tahu. Ya kadang-kadang kita juga bingung bahwa anak kita yang dua ini berantem gitu ya. Kita bingung siapa yang benar, siapa yang salah. Kita tanya satu-satu, kita menimbang-nimbang. Kita susah menemukan kebenaran, apalagi kalau mereka berbohong. Tapi orang yang punya hikmat Tuhan tidak bisa dibohongi, tidak bisa disembunyikan. Kebenaran akan terlihat dan keadilan akan ditegakkan. Hikmat Tuhan, karunia hikmat, orang yang punya karunia hikmat nggak bisa dibohongi. Walaupun dia melihat apa yang kau pakai topeng berlapis-lapis di depan dia bisa langsung melihat sampai ke kedalaman hatimu, bahwa di dalam engkau ada kepalsuan. Karunia hikmat dalam berkata-kata juga pasti tepat, tidak pernah salah. Ini menarik, saudara. Saya kasih satu kisah nyata. Ada satu pendeta di Magelang dulu. Saya kenal dan saya sempat pelayanan di gereja dia. Pendeta ini tidak menikah sampai dia meninggal. Tapi dalam status dia seperti itu, dia ketemu satu masalah di pelayanan dia. Ada satu pasang suami istri. Mereka sudah lumayan tua sudah. Suka berantem. Dikit-dikit berantem, istrinya lapor ke pendeta. Pak pendeta, kami berantem lagi begini-begini. Dia datang perbaiki mereka. Kadang-kadang dia panggil mereka ke gereja. Sudah jam 11 malam, dua suami istri datang ke gereja untuk selesaikan masalah mereka karena berantem satu sama lain. Di gereja belum selesai, masih berantem di depan pendeta mereka. Saudara, apa yang terjadi? Berkali-kali begitu, sampai si hamba Tuhan ini capek. Nah, satu kali mereka berantem, kali ini keras sekali, hampir mau cerai, saudara. Si istri udah gak mau ketemu suaminya. Kalau suaminya ke sini, istri kemana gitu gak mau. Kalau mau dipertemukan, istri udah gak mau ketemu lagi. Suami juga gak mau ketemu lagi.
Pokoknya bahasa mereka, kami mau cerai Pak Pendeta. Akhirnya si hamba Tuhan mereka ini, gembala mereka ini buat satu trik, saudara. Dia bilang, Bu, saya mau ketemu sama ibu di restoran ini. Nah, dia tentukan restorannya. Jam berapa? Ya jam 12. Sekalian kita minum-minum, makan-makan siang. Nanti bapaknya datang nggak? Oh, enggak, ibu aja. Oh ya udah, kalau saya aja saya akan datang. Kemudian ditelepon suaminya, Pak, saya ingin ketemu bapak di restoran ini. Jam berapa? Jam 4. Cuma saya kan? Iya, cuma bapak sendiri. Datanglah. Jam 12 ya, jam 12. Dia nggak kasih tahu kalau istrinya ada, dia juga kasih tahu kepada istri kalau suaminya juga dia undang. Jadi orang dua itu datang, tiba-tiba ketemu di restoran itu sudah ada suami dan istri di situ. Keduanya mau pergi, ditahan sama dia. Lalu dia suruh damai. Wah, keras sekali. Mereka dua nggak mau. Saya nggak tahu. Saya yakin ini karunia hikmat dari Tuhan. Akhirnya bukan lagi si suami istri itu yang pada marah-marahan. Yang marah sekarang adalah pendetanya. Ya, kira-kira kalau saya mau niru kata-kata dia, kira-kira begini. Bapak ibu, dengerin saya. Iya Pak Pendeta. Mulai hari ini saya nggak mau urus kalian lagi. Saya cuma mau ngajukan satu pertanyaan buat kalian berdua. Bapak mau masuk surga nggak? Iya Pak Pendeta. Ibu mau masuk surga nggak? Iya Pak Pendeta. Sudah itu salaman. Akhirnya mereka salaman gitu. Dan sejak itu damai sampai sekarang, saudara. Nah itu hikmat dari mana? Berkata-kata sesuai dengan situasi, tepat pada waktunya. Walaupun itu nada-nada mengancam gitu ya, tapi ternyata berhasil kan. Mau masuk surga nggak? Mau Pak Pendeta. Ibu mau masuk surga? Mau Pak Pendeta. Kok gitu damai? Salaman, pelukan saudara. Wah, sejak itu damai. Kadang-kadang Tuhan memberi kita karunia hikmat untuk mengambil keputusan pada situasi yang tepat, berkata-kata pada waktu situasi yang tepat, dan itu berhasil, saudara. Itulah karunia hikmat. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu karunia pengetahuan. Nah, karunia pengetahuan juga sering disebut sebagai karunia berkata-kata dengan pengetahuan, ya, disebut juga berkata-kata dengan pengetahuan. Atau ada istilah lain yaitu karunia makrifat, ya, makrifat, ya, makrifat, ya, karunia makrifat itu karunia pengetahuan. Nah, kata makrifat itu sendiri punya arti yaitu pengetahuan. Yang kedua, memikirkan dalam-dalam. Jadi orang yang punya karunia pengetahuan itu adalah seseorang yang punya pengetahuan dari hasil dia memikirkan sesuatu dengan dalam-dalam. Yang ketiga artinya tahu benar. Orang yang punya pengetahuan itu adalah seorang yang sudah sampai pada satu keyakinan bahwa apa yang dia tahu itu betul-betul sesuatu yang benar. Itu bukan sesuatu yang kira-kira, yang nerka-nerka, enggak. Jadi orang yang punya karunia pengetahuan, dia tahu benar apa yang dia tahu. Dan itu adalah hasil dari yang namanya memikirkannya secara dalam, ya. Nah, jadi inti dari yang namanya karunia makrifat ini, karunia pengetahuan ini adalah ini dia. Sebuah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada seseorang untuk berpengetahuan yang luas, dalam dan benar tentang ajaran firman Tuhan, sehingga ia dapat berbicara tentang kehendak Allah kepada orang lain. Tahu maksudnya? Sumber pengetahuannya tetap firman Tuhan. Dia mengerti firman Tuhan secara dalam, secara luas, dan dengan tepat dan benar. Sehingga kalau dia ngomong sama kita, dia bisa ngomong tentang kehendak Tuhan dengan kita sesuai dengan situasi kita. Nggak semua pendeta punya karunia ini, saudara. Ada satu pendeta terkenal di daerah kami. Dia terkenal soal menghafal ayat Alkitab. Kamu bisa tembak dia tiba-tiba, Pak Pendeta tolong bacakan
Mazmur 100 sekian dari ayat 1 sampai 20. Dia langsung berdiri di situ, dia langsung hafal saudara. Sampai dia didewakan di masa-masa jaya dia. Hafalnya luar biasa. Tapi kalau disuruh menyelesaikan kasus, dia nggak bisa sama sekali. Hafal, tapi tidak punya kemampuan menyelesaikan masalah. Dia nggak punya karunia hikmat, dia nggak punya karunia pengetahuan. Tapi kalau menjiplak sesuatu, misalnya dia baca, dia bisa waktu dosen ini karunia dia mulai kelihatan waktu dia masih tingkat 1 ya. Waktu dosen kasih diktat sama dia untuk mengerjakannya, diktat itu ketinggalan, lalu dia ketik ulang diktat itu sesuai dengan dia hafal sampai titik komanya itu tepat sekali, sudah nggak ada yang salah. Sesuatu yang punya kemampuan menjiplak pengetahuan seperti itu, tetapi dia nggak punya hikmat, dia tidak punya karunia pengetahuan menyelesaikan masalah. Dia bingung setengah mati kalau kita kasih kasus untuk dia. Nah, karunia pengetahuan ini saudara, ini menarik ya. Karena karunia pengetahuan itu juga sering disejajarkan dengan pengetahuan hikmat. Dan kadang-kadang dua karunia ini itu saling kerjasama saudara. Ya, karunia hikmat dan karunia makrifat. Ya tadi itu ya, karunia pengetahuan. Nah, contoh dalam Alkitab apa? Ada banyak, tapi saya tidak akan uraikan. Kita ambil contoh orangnya saja. Salah satu rasul yang punya karunia pengetahuan luar biasa dalam Alkitab adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis 13 kitab di dalam Perjanjian Baru. Dan semua ajaran dia begitu dalam, doktrin dia begitu luar biasa. Di dalam Alkitab 13 surat, 13 kitab. Dan dia menguasai doktrin ajaran dasar. Bahkan ada bagian-bagian khususnya kitab Roma. Kalau kita baca kitab Roma, kita baca sekali dua kali nggak ngerti kita. Kita berulang-ulang kali baru kita ngerti. Dia bisa menuliskan sesuatu yang dalam, yang begitu berbobot, saudara. Jadi dia punya karunia hikmat karunia pengetahuan yang luar biasa, dan dia punya kepakaran di dalam banyak hal. Kalau kita mau kasih gelar doktor kepada Rasul Paulus, minimal dia punya 3 gelar doktor, saudara. Pertama, dia ahli di dalam agama Yahudi, maka dia doktor di agama Yahudi. Dia ahli dalam agama Kristen, dia mestinya doktor di agama Kristen. Dia ahli filsafat Yunani, mestinya dia juga doktor di bidang filsafat Yunani. Dan dia punya kolaborasi ini, saudara. Dia menuliskan luar biasa. Dan dari zaman reformasi kita juga melihat orang-orang hebat ya, ada banyak tokoh-tokoh reformasi, para teolog-teolog kita di abad-abad yang dulu itu juga luar biasa. Mereka menuliskan buku-buku yang berbobot. Kalau kita belajar buku-buku teologi mereka, wah dalam sekali. Padahal itu sudah ratusan tahun yang lalu, buku mereka masih dikutip banyak orang sampai hari ini di sekolah-sekolah teologi. Buku mereka yang sudah ratusan tahun yang lalu masih menjadi buku panduan calon-calon pendeta sampai hari ini. Itu orang yang punya karunia pengetahuan. Dan salah satu contoh karunia pengetahuan dalam Alkitab yang studi kasus buat kita yang menarik adalah ketika Rasul Petrus menghakimi 2 suami istri yang bernama Ananias dan Sapira. Saya rasa kita semua tahu kisah ini. Ya. Dan kedua suami istri ini sepakat berbohong tentang hasil tanah yang mereka jual. Padahal waktu itu mereka harus berkata jujur. Dan itu pertama kali kekudusan Tuhan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan sebelum berdiri gereja. Jadi awal-awal gereja berdiri itu dimulai dari kisah tentang kekudusan Tuhan. Salah satu peristiwa tentang kisah kekudusan Tuhan adalah Ananias dan Sapira. Saudara, Rasul Petrus bertanya kepada suami istri. Pertama suaminya, Ananias, apa betul segini harga tanah yang kalian jual? Dia bilang, betul. Betul itu, seharga segitu. Ya, saudara, Rasul Petrus secara manusia kira-kira tahu nggak? Nggak tahu kan? Karunia pengetahuan itu, saudara, bukan hanya karena hasil belajar, dari hasil satu pengembangan diri, bukan hanya itu.
Tapi karunia pengetahuan itu seringkali dikasih langsung oleh Roh Kudus, sehingga kita tahu pengetahuan di balik apa yang orang bicara. Jadi waktu Ananias berbohong kepada Rasul Petrus, secara manusia Petrus nggak tahu. Tapi Roh Kudus memberi dia pengetahuan bahwa Ananias di depan kamu ini sedang berbohong. Maka langsung dia ngomong begini, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ini kata-kata yang keluar dari mulut Rasul Petrus, saudara. Itu berdasarkan karunia pengetahuan yang Roh Kudus berikan buat dia. Bahwa orang yang di depan kamu ini sedang mendustai aku. Dia sedang berbohong kepadamu. Kau harus menghakimi dia. Setelah Rasul Petrus ngomong begitu, kamu bukan mendustai manusia, kamu mendustai Tuhan. Langsung dia mati, terjatuh di situ. Padahal secara manusia Rasul Petrus gak mungkin tahu orang bohong sama dia. Kita manusia kan gampang dibohongin kan. Tapi jangan main-main dengan orang yang punya karunia pengetahuan. Karena Roh Kudus akan berbisik kepada mereka, memberitahukan pengetahuan yang sebenarnya. Sekalipun kita berbohong berkali-kali. Kemudian 3 jam kemudian, saudara, istrinya datang, yang namanya Sapira. Petrus tanya lagi, apa betul segitu harga tanah yang kalian dua jual? Iya betul, segitulah harganya. Sekali lagi dia bilang, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang baru saja mengubur suamimu, berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Wow. Kita tidak bisa bersandiwara di depan orang yang punya karunia pengetahuan. Kalau bosmu di perusahaan kamu bohongin, gampang. Kalau atasanmu di bisnis atau di perusahaan kamu bohongin, itu mudah. Tapi orang yang punya karunia pengetahuan, kau bohongi, Tuhan akan kasih tahu dia bahwa orang ini, bahwa kita berbohong sama dia. Dia tahu apa yang kita katakan. Dan salah satu ciri lagi dari orang yang punya karunia pengetahuan, saudara, itu adalah mereka akan mengajar. Di dalam mengajar orang tentang firman Tuhan, ada banyak pengetahuan, informasi-informasi yang baru yang mereka akan sampaikan kepada orang. Wah, mereka tidak pernah kehabisan yang namanya bahan. Mereka tidak kehabisan yang namanya apa yang mereka mau katakan. Tidak habis, sudah berjam-jam mereka tetap bisa mengajar. Dalam baik di pembicara sebagai dosen, sebagai pembicara di seminar-seminar. Wah, mereka kaya dengan data-data, informasi, dengan pengetahuan yang luar biasa. Khususnya terhadap firman Tuhan. Dan fokus utama daripada karunia pengetahuan ini adalah berbicara tentang kehendak Tuhan atas diri seseorang. Kalau orang begini bicara dengan kita, iya, kita sampai ngerti kehendak Tuhan atas hidup saya, atas hidupku ini, aku jadi ngerti. Karena dia yang memberitahukannya, memiliki pengetahuan yang dari Tuhan. Ini yang menarik, ya. Nah, karunia hikmat, karunia pengetahuan, ini dua hal yang seringkali bekerja sama. Biasanya orang kalau punya karunia pengetahuan, dia juga biasanya memiliki karunia hikmat. Dan orang kalau punya karunia hikmat, dia juga memiliki karunia pengetahuan. Tapi kadang juga ada orang yang punya salah satu. Mudah-mudahan salah satu di antara Bapak Ibu punya di antara salah dua ini. Sekarang kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Itu karunia iman. Nah, saudara, karunia iman. Saudara, karunia iman dengan iman itu dua hal yang dibedakan di dalam Alkitab. Ya, dalam penerapannya itu beda.
Iman saja, ya kata iman saja itu menunjukkan iman yang menyelamatkan, ya. Iman yang menyelamatkan, yaitu iman yang kita dapat dari Tuhan untuk meresponi yang namanya kasih karunia Tuhan. Ini dia ya. Ya, untuk meresponi anugerah Tuhan. Tapi karunia iman itu beda. Karunia iman itu menunjuk kepada salah satu karunia dari Roh Kudus dan hanya dimiliki oleh orang tertentu. Kalau iman yang menyelamatkan, semua orang yang diselamatkan Tuhan punya iman. Dan itu iman yang diselamatkan itu semua orang percaya punya. Tapi karunia iman hanya orang tertentu, saudara. Hanya orang tertentu yang punya. Jadi tadi kata iman itu adalah merupakan respon kita terhadap anugerah keselamatan Tuhan. Itu iman ini kita punya semua. Tapi karunia iman itu merupakan kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mempercayai Tuhan dalam situasi yang sulit atau dalam situasi yang mustahil kita hadapi. Wow, contoh ini banyak dalam Alkitab. Saya sebut saja Daniel di gua singa, ya kan? Terus 3 orang itu yang buang ke dalam perapian. Wah, itu iman mereka luar biasa. Karunia iman mereka. Ya, nah ada satu contoh di dalam Alkitab yang sangat jelas sekali, itu dari Matius 17 ayat 20. Saya ingin kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Yang sama juga ada di Lukas. Kita baca agak keras sedikit. 2, 3. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ini bicara tentang karunia iman, bukan saving faith atau bukan iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan kita punya semua, tapi karunia iman hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Nah, karunia iman ini punya sifat, saudara. Ya, punya sifat. Sifat yang pertama supranatural. Makanya hasil daripada karunia iman itu seringkali sesuatu yang ajaib. Sesuatu yang ajaib, saudara. Kita mengalami mujizat-mujizat. Nah, nanti saya mau lihat ya, kasih lihat ya. Ini yang nomor 3 ya. Karunia iman itu mendahului karunia kesembuhan dan karunia mujizat. Nah, karunia kesembuhan dan karunia mujizat minggu depan kita baru belajar. Tapi 2 karunia yang minggu depan kita belajar ini, itu harus dimulai dengan karunia iman. Maka terjadi yang namanya kesembuhan, terjadi yang namanya mujizat. Yaitu sifatnya. Yang kedua, karunia iman tidak permanen, hanya diberikan dalam situasi tertentu. Saya menarik, saudara ya, banyak kesaksian orang tentang mujizat ya. Ya kalau itu benar, puji Tuhan, berarti dia memiliki karunia iman. Mendoakan orang sakit sembuh, saudara. Ya, tumpang tangan, orang itu bisa bangun kembali. Ini bukan hanya cerita dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi sampai zaman modern ini pun karunia iman itu ada. Nah, saudara, saya mau mengakhiri dengan sebuah cerita dari seorang yang bernama Josh Muller. Josh Muller dari Inggris. Ya, Josh Muller ini saya mau kasih tahu, dia adalah seorang pendeta. Tapi sebelum dia jadi pendeta, dia seorang yang hidup dalam dosa. Dulu dia tukang judi, tukang mabuk-mabukan, tukang curi dalam status dia, dan juga melakukan semua kejahatan yang lain. Josh Muller ini begitu luar biasa hidup dalam kegelapan. Nah, di usia 20 tahun dia baru sadar, baru mendengar tentang Yesus. Dan di usia 20 tahun inilah dia bertobat dan mengikut Yesus dengan setia, saudara. Josh Muller mengawali pelayanan dia sebagai pendeta itu di salah satu desa kecil, di gereja kecil di desa itu sebagai pendeta.
Tapi kemudian dia pindah ke Bristol di Inggris, dia mengasuh anak yatim piatu. Dia terpanggil untuk menjadi seorang pengasuh anak yatim piatu. Dia mulai dari 30 anak yatim piatu. Dan akhirnya terus berkembang sampai waktu matinya 10.000 lebih anak yatim piatu. Dan bukan hanya itu saja, dia juga bangun sekolah-sekolah dan rumah sakit untuk anak yatim piatu. Luar biasa. Nah, yang menarik dari Josh Muller ini, saudara, dia bertekad selama dia menjadi pengasuh anak yatim piatu, dia bertekad untuk tidak pernah meminta uang kepada orang lain. Walaupun kebutuhan anak yatim piatu dia begitu banyak, dia harus kasih makan tiap hari, begitu banyak makanan dan membutuhkan dana yang besar, tapi dia bertekad tidak akan pernah minta uang. Dia cuma tahu berdoa sama Tuhan. Dia juga bertekad untuk tidak minta utang sama orang supaya dia bisa kasih makan anak yatim piatu. Dia juga tidak seperti panti-panti zaman sekarang, ya, yang menjual nama anak-anak yatim piatu untuk kasih proposal sama orang kaya. Dia nggak mau. Dia cuma mengajarkan anak-anak itu berlutut dan berdoa, minta Tuhan yang kirim makanan. Dan dalam pengalaman dia selama dia melayani sebagai pengasuh anak yatim piatu, dia menuliskan dalam buku dia, berkali-kali Tuhan melakukan mujizat dan dia punya karunia iman untuk itu. Salah satu yang sangat terkenal adalah satu siang ketika jam makan siang sudah tiba, ada ribuan anak yatim piatu siap-siap menunggu jam makan siang. Tapi beberapa jam sebelum jam makan siang itu, belum ada satupun makanan yang tersedia. Lalu Josh Muller ini meminta seluruh anak yatim piatu itu kumpul. Lalu dia bilang, sampai detik ini kita belum ada makan siang. Dan sebentar lagi jam makan siang, makanan belum ada. Kita tidak tahu dari mana makan kita untuk makan siang ini. Mari kita berdoa, Tuhan pasti memberkati kita. Mereka semua berlutut berdoa. Begitu jam makan siang tiba, ada satu mobil berhenti di depan, bawa roti begitu banyak dan cukup untuk mereka makan beberapa hari ke depan. Dan ini bukan sekali yang kayak begini, dia cerita berkali-kali, sehingga dia tetap punya komitmen, dia percaya pada Tuhan. Saudara, karunia iman itu membawa kita mampu menghadapi situasi yang sulit, saudara. Tantangan yang begitu berat. Kalau kita punya karunia iman, hal yang kelihatan berat dan sulit dan penuh dengan tantangan itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita hadapi karena kita punya iman. Karunia iman akan mengalahkan segala tantangan kita. Amin, saudara. Amin. Ada 3 teolog berkata begini. John Calvin berkata begini. John Calvin bilang, karunia hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan menafsirkan Alkitab dengan benar, sehingga dapat membuat keputusan yang bijak dan tepat. Dia bicara tentang karunia hikmat. Jadi kemampuan ini adalah kemampuan untuk menafsirkan Alkitab dengan benar, sehingga kita bisa buat keputusan yang bijak dan tepat dan benar. Kita seringkali tidak bijak, tidak punya hikmat. Kita memakai hikmat kita sendiri, bijaksana manusia sendiri. Hanya kita seringkali salah buat keputusan. Kenapa? Karena hikmat dan bijaksana yang kita pakai adalah hikmat dan bijaksana manusia kita. Tapi kalau kau pakai hikmat dan bijaksana Tuhan yang dihasilkan dari firman Tuhan, kau tidak akan pernah salah buat keputusan. Yang kedua, Santo Agustinus, dia berkata tentang karunia pengetahuan. Karunia pengetahuan adalah kemampuan untuk memahami dan mengetahui kebenaran Allah dengan dalam, tepat dan benar, sehingga dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang murni dan yang palsu, yang penuh kepalsuan dengan yang penuh dengan kemurnian. Mereka bisa membedakan.
Di depan sini kau bisa bersandiwara. Tapi orang yang punya karunia pengetahuan duduk di sana, dia bisa tahu. Orang ini hidupnya nggak benar. Sering kita ketemu orang kayak begini. Saya pernah ketemu satu ibu di Solo dulu. Wah, dia disanjung-sanjung kalau di gereja. Dia bahasa rohnya luar biasa. Ya, dia bahasa roh, dia cerita bagaimana dia mengalami mujizat berkali-kali. Tapi anak buah dia yang kerja di toko dia atau di supermarket dia, ada juga yang Kristen dan ikut kebaktian. Mereka semua bersaksi, ini ibu kalau di toko, aduh, kayak bukan orang Kristen. Dia bisa marah-marahin kita, dia bisa potong gaji kita, suka-suka dia. Dia tidak ada belas kasihan. Tapi di gereja, di depan orang yang punya hikmat dan karunia pengetahuan, kepalsuan kita ketahuan juga. Yang terakhir, Jus Muller sendiri, ini yang pengasuh daripada panti asuhan tadi. Ya, dia bilang begini, karunia iman adalah kemampuan untuk percaya dan menerima janji Tuhan, sehingga dapat menghadapi kesulitan dan tantangan dengan penuh iman. Ini pengalaman dia selama pelayanan menjadi pengasuh anak yatim dia. Situasi kita di tahun ini kelihatannya tidak ada yang bisa menjamin. Perang terjadi di mana-mana. Tambah lagi perang Pakistan dan India. Ada yang memprediksi bahwa kemungkinan perang dunia ketiga tidak lama lagi bisa pecah. Kondisi ekonomi dunia makin sulit. Amerika membuat tarif sesuka-sukanya dan Indonesia, mohon maaf, kelihatannya akan goyang. Di dalam tahun ini, mungkin juga di tahun yang akan datang. Banyak ekonom-ekonom yang memprediksinya, ya bukan makin baik, makin buruk. Tapi saya mau kasih tahu, orang Kristen tidak perlu takut dan khawatir, karena kita punya karunia iman. Amin, saudara. Sekalipun ada tantangan, kesulitan hidup yang begitu sulit sekalipun seperti zaman perang, kita jangan khawatir, Tuhan tetap menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang menyingkapkan tentang 3 karunia. Karunia hikmat, karunia pengetahuan, dan karunia iman. Tuhan, kami ingin memiliki karunia-karunia ini. Siapkan hidup kami, pakai hidup kami, dan berikan salah satu karunia itu pada kami. Sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan luar biasa dan memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang terus menggumuli hidupnya dalam pelayanan kepada Tuhan, agar boleh terus menggumuli karunia-karunia rohani yang mereka punya. Dan tumbuhkan kami di dalam setiap karunia yang kami punya, ya kami boleh makin dewasa, makin menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih untuk firman-Mu dan berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin.